Emiten Teknologi PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR mencatat kinerja gemilang di sepanjang 2025. Penjualan perusahaan melonjak signifikan didorong kuatnya bisnis voucher digital dan loyalty. Sepanjang tahun buku 2025, UVCR berhasil mencatat penjualan neto sebesar 982,2 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 17,7% secara tahunan. Kinerja ini menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat di tengah transformasi digital sistem transaksi di Indonesia. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh penjualan voucher belanja yang menyumbang hingga 93% dari total pendapatan perusahaan. Produk seperti Ultra Voucher Gift Card menjadi motor utama ekspansi bisnis sekaligus menunjukkan pergeseran ke arah transaksi non-tunai dan digital. Tidak hanya penjualan, UVCR juga mencatat kenaikan laba bersih yang signifikan mencapai sekitar 5,5 miliar rupiah atau naik 52% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan volume transaksi dan strategi bisnis yang semakin efisien. Manajemen menilai bisnis voucher dan loyalty masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring meningkatnya adopsi transaksi digital dan perubahan perilaku konsumen. Kedepan, UVCR berencana memperluas ekosistem loyalty dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten Pertambangan Logam dan Mineral PT Sentral Omega Resources Tbk atau DKFT resmi menuntaskan pengalihan 124 juta lebih saham treasury melalui pasar negosiasi. Aksi koperasi yang dilakukan pada pertengahan April 2026 ini ditetapkan dengan harga rata-rata perdagangan 90 hari terakhir. Langkah strategis diambil oleh emiten sektor mineral DKFT dalam mengelola portofolio saham perseroan. Perseroan telah mengalihkan 124,76 juta saham treasury pada Jumat 17 April 2026 lalu. Transaksi ini dilaksanakan melalui mekanisme pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia dengan harga pelaksanaan Rp780 per saham. Penetapan harga Rp780 tersebut mencerminkan rata-rata harga perdagangan selama 90 hari bursa terakhir. Dalam aksi ini, DKFT menunjuk PT Korea Investment and Securities Indonesia atau KISI sebagai anggota bursa yang bertindak sebagai penjual. Manajemen memastikan bahwa transaksi besar ini tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan pada sepanjang tahun 2026 ini. Adapun saham yang dialihkan tersebut merupakan bagian dari hasil pembelian kembali atau buyback bertahap yang dilakukan perseroan pada Juli tahun 2014 silam. Secara total, DKFT sebelumnya memiliki 164,76 juta saham treasury. Pengalihan ini menjadi langkah final bagi perseroan dalam mendistribusikan kembali saham hasil buyback lama tersebut ke pasar modal guna memperkuat struktur permodalan perusahaan di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Semen Indonesia Tbk atau emiten berkode saham SMGR menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja inklusif melalui penguatan budaya meritokrasi. Dengan memberikan kesempatan setara bagi talenta perempuan di posisi strategis, emiten BUMN ini optimistis dapat mendongkrak produktivitas dan inovasi melalui keberagaman perspektif lintas gender. Kesetaraan gender bukan sekedar slogan bagi raksasa industri semen BUMN Indonesia atau SMGR. Dalam keterangan resminya Direktur Operasi SMGR, Reni Wulandari, menegaskan bahwa profesionalisme dan kompetensi menjadi keunggulan nyata dalam organisasi. Reni sendiri merupakan bukti nyata dari semangat tersebut, di mana ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Operasi dalam sejarah manajerial perusahaan. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun, Reni membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin di area operasi industri berat yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Dalam menjalankan tugasnya, Reni menerapkan pendekatan visible felt leadership, yakni kehadiran dan interaksi langsung pemimpin di lapangan. Menurutnya, kesetaraan gender di SMGR terbukti mampu meningkatkan profitabilitas dan inovasi tanpa adanya kendala bias gender.
Hal ini sejalan dengan arah bisnis global di tahun 2026 di mana keberagaman talenta menjadi faktor pendorong utama kinerja organisasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Senada dengan hal tersebut, Direktur Human Capital SMGR Hadi Setiadi menyatakan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan Fair Employment Opportunity Policy. Kebijakan ini menjamin proses rekrutmen dan seleksi manajemen dilakukan secara transparan berdasarkan kinerja bukan faktor gender. Selain itu, SMGR juga menyediakan fasilitas penunjang seperti ruang laktasi, dispensasi haid, hingga komunitas Sri Kandi SMGR sebagai wadah pengembangan talenta perempuan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi seluruh insan perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto berharap agar investasi yang masuk ke Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Rosan menegaskan hal ini sangat penting dan harus segera diakselerasi. Kepala negara juga meminta agar jangan sampai ada regulasi yang menghambat investasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga disebut meminta Rosan agar terus meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia. Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini ya dari segi yang tadi saya sampaikan, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden. Karena ini menjadi sangat penting. Dan semuanya itu harus segera diakselerasi, jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat, peraturan-peraturan kita yang justru menghambat, pertek-pertek itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga harus menghambat. Kelangkaan bahan baku plastik akibat konflik global menekan industri dalam negeri, bahkan membuat harga plastik melonjak. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong peralihan ke kemasan plastik ke kertas. Langkah substitusi ini dipandang memungkinkan lantaran saat ini kemasan kertas sudah mencapai sekitar 28% di nasional. Kekhawatiran akan kelangkaan bahan baku plastik di tengah tekanan global menjadi sorotan pemerintah. Untuk itu, Kemenperin mendorong langkah pengembangan bahan kemasan alternatif guna memperkuat daya saing industri nasional. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik saat ini di kawasan Timur Tengah merupakan momentum yang baik untuk mendorong industri kemasan ramah lingkungan untuk mampu berdaya saing dan menjadi lebih kompetitif. Salah satunya dengan mendorong substitusi kemasan dengan mengurangi ketergantungan plastik menjadi kemasan berbasis kertas atau paperboard yang dinilai semakin kompetitif. Terlebih kemasan berbahan dasar kertas sudah mencapai 28% peredaran nasional dan didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Sekitar yang 48 itu adalah flexible packaging, yang itu yang dari plastik tadi. Nah, untuk yang dari kertas, ya yang di kertas itu sudah mencapai 28%. Ini cukup besar. Berarti yang plastik ini yang non plastik ini, yang kertas ini. Jadi kertas ini paperboard ini udah sebenarnya udah dikenal, udah banyak digunakan, ya seperti umpamanya untuk susu, untuk banyak lah jus dan untuk banyak sekali, dan ini udah kompetitif, ya itu yang sedang kita coba bisnis matchingkan, pertemukan antara pengguna dan produsennya. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan ya penggunaan dari paperboard tadi. Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga mendorong pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah mulai memproduksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed based packaging.
Dari Jakarta, Divya Salsabila, Ade Firmansyah, IDX Channel. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pasokan minyak goreng nasional dalam kondisi aman dan mencukupi meskipun harga di pasaran mengalami kenaikan. Menurut Budi, lonjakan harga tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan baku, melainkan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan produsen. Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng saat ini bukan dikarenakan faktor kelangkaan pasokan minyak di pasaran, namun melainkan karena tingginya harga plastik kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, mulai saat ini pihaknya akan berupaya menyelesaikan permasalahan tingginya harga plastik kemasan agar tingginya harga minyak di pasaran dapat segera ditekan. Pasalnya, secara pasokan minyak saat ini tergolong aman. Kan salah satu faktornya karena kemasan, kan rata-rata kemasan kan dari plastik semua. Nah sekarang ya dari hulunya, artinya kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanya plastik yang harus kita selesaikan. Budi Santoso mengaku Kemendak telah berkoordinasi dengan pelaku industri plastik di tanah air guna dapat menjaga produksi plastik dapat berjalan dengan normal sehingga harganya tidak melambung tinggi akibat bahan baku yang diimpor mengalami gangguan. Dengan adanya penanganan kelancaran produksi plastik tersebut, Mendak memastikan tidak adanya rencana menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan. Menkyu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu seperti subsidi impor. Skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menegaskan bahwa total pajak yang dibayarkan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami perubahan meskipun terdapat aturan baru terkait pungutan pajak oleh pemerintah daerah. Purbaya menyebut kebijakan terbaru hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pajak alat berat disebut Purbaya tidak mengubah total kewajiban pajak, melainkan hanya memindahkan komponen pembayaran dari satu pos ke pos lainnya. Purbaya menjelaskan pada skema sebelumnya terdapat beberapa komponen yang masih disubsidi oleh pemerintah, namun dalam aturan terbaru struktur subsidi tersebut telah diubah. Meski demikian, ia kembali memastikan bahwa secara keseluruhan jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama seperti sebelumnya. Bahan dibanding ini yang sebelumnya, skema yang sebelumnya. Yang kedua kan kendaraan listrik juga Saya yang paling masuk akal itu penjelasannya. Yang lain bilang katanya udah berhasil, udah berproduksi di sini. Tapi kalau mereka bisa subsidi, minta subsidi terus. Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah nggak ada berubah, hanya bergeser satu tempat ke tempat lain gitu aja. Bentuknya apa saya lupa. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan aturan tersebut pada 1 April 2026. Dalam regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga secara prinsip kini diperlakukan sebagai objek pajak daerah layaknya kendaraan konvensional, baik saat kepemilikan maupun perpindahan kepemilikan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang 2025 naik signifikan hingga 141%. Penjualan mobil listrik pada 2025 mencapai 103.931 unit. Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12% wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, kenaikan permintaan mobil listrik pada tahun 2025 melonjak 141%, di mana pada tahun 2024 wholesale hanya 43.188 unit. Namun lonjakan penjualan kendaraan listrik tak selaras dengan jumlah produksi yang dilakukan pabrikan mobil listrik di dalam negeri. Produksi mobil listrik di Indonesia justru susut 4% pada tahun 2025,
menjadi 24.727 unit. Sedangkan pada tahun 2024 produksi kendaraan listrik mencapai 25.861 unit. Artinya mayoritas distribusi mobil listrik di dealers di sepanjang tahun lalu berasal dari negara lain atau impor CBU. Sementara itu, wholesale mobil elektrifikasi jenis hybrid hanya naik 10% pada tahun 2025 menjadi 65.943 unit. Sedangkan plug-in hybrid electric vehicle tumbuh 3,775% menjadi 5.270 unit. Meski wholesale hybrid naik hanya 10%, jumlah produksi yang tercatat di Indonesia tumbuh 38% menjadi 97.462 unit selama tahun 2025. Kemudian produksi plug-in hybrid electric vehicle baru terjadi tahun lalu mencapai 6.024 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.